Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani dengan NIM 25124013. Video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi tugas ujian lisan akhir semester mata kuliah landasan filosofi pendidikan dasar kelas A seksi 018 yang diampu oleh Bapak Dr. Desyandri SPD MPD, Program Studi Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Dari file pertanyaan terlampir yang diberikan oleh Bapak, 2 pertanyaan yang akan saya jawab di video ini. Pertama yaitu pertanyaan nomor 7, di mana pertanyaannya, apakah pembelajaran tematik integratif di sekolah dasar dapat dipandang sebagai bentuk disiplin ilmu menurut filsafat ilmu? Jelaskan argumentasinya. Ya, bisa tentunya. Menurut filsafat ilmu sendiri, di mana pengetahuan tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak membangun pemahamannya dengan menghubungkan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Karena apa? Karena itu pembelajaran tematik integratif ini dapat dianggap sebagai bentuk transdisiplin karena menghubungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema sehingga anak memahami permasalahan secara utuh dan kompleks. Contohnya, pada tema lingkungan bersih, anak belajar pada mata pelajaran IPAS. Pada membaca teks lingkungan terdapat pada bahasa Indonesia. Sedangkan bagaimana menjumlahkan sampah terdapat pada matematika, dan cara membuat poster lingkungan bersih terdapat pada mata pelajaran seni budaya. Terlihat dari ini saling terhubung dalam satu kesatuan sehingga pembelajaran tersebut lebih bermakna bagi anak dan anak dapat memahaminya. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana filsafat ilmu menjelaskan pergeseran antara teacher centered dengan student centered learning di sekolah dasar. Perubahan ini dipengaruhi oleh teori konstruktivisme dari Jean Piaget dan Lev Vygotsky, di mana Jean Piaget menekankan bahwasanya konstruktivistik pengetahuan secara mandiri melalui tahapan perkembangan kognitif anak tersebut. Sedangkan Lev Vygotsky menyatakan bahwa pentingnya interaksi sosial dan budaya dari lingkungan anak tersebut. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat dari guru saja, melainkan dapat dibangun oleh peserta didik itu sendiri dari pembelajaran dan pengalaman langsung serta interaksi dan diskusi dari peserta didik itu sendiri. Pembelajaran bergeser dari teacher centered menjadi student centered learning karena pada saat itu sangat dibutuhkan siswa aktif dalam pembelajaran tersebut. Contohnya seperti pembelajaran dalam daur ulang air, siswa tidak hanya dijelaskan oleh guru materi tentang daur ulang air tersebut, tetapi siswa disuruh untuk mengamati gambar dan video dari yang dipaparkan oleh guru tersebut, dan siswa dapat melihat, mengamati, serta habis itu berdiskusi dengan teman sejawatnya dan berpendapat bahwa apa yang dia lihat dari daur ulang air tersebut, sehingga siswa tidak hanya mendapat pengetahuan dari guru tetapi siswa membuat dan berperan aktif dalam pembelajaran dari pengetahuannya sendiri. Siswa berdiskusi, setelah itu berpendapat dan mempresentasikan hasil diskusinya tersebut di depan kelas. Ini juga melatih kemandirian siswa dan keberanian siswa dalam berpendapat, sehingga pergeseran dari teacher center ini menjadi student center learning sangat-sangat berpengaruh dalam pembelajaran, yang membuat siswa tersebut aktif dalam pembelajaran dan tidak lagi
guru yang aktif dalam pembelajaran dan membuat pembelajaran tersebut lebih lama diingat dan lebih membuat siswa memahami pembelajaran dengan cepat dan lebih bermakna. Sekian jawaban dari 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.